Halo guys, welcome back to my channel Water Motovlog. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Di video kali ini gue cuma mau wawancara. Penasaran gue sama motor yang dia punya ini. Dia modifikasi dengan taruh box-box seperti ini. Oke, Dak, apa kabar Dak? Sehat bro, kabar juga nih. Alhamdulillah sehat Dak. Ini sebenarnya gue udah lama sih Dak pengen nanya Dak gitu. Orang kan kalau kayak gue modifikasinya main dekal gitu kan, pakai turbo gitu kan. Kencang Terus banget berarti ya bro. biar kenceng gitu, terus apa gue ganti pakai kayu peleknya gitu kan, jadi biar enak aja kayak Flintstone gitu. Ya terus gue lihat motor lu itu menurut gue menarik Dak. Menarik apa aneh apa gimana? Nah, menarik sih ya kan, karena ada sebagian orang yang nggak suka pakai box, ada orang yang fanatik pakai box sampai dia rela membeli dengan harga jutaan mungkin ya kan, box motor kayak gini. Nah terus juga ada sebagian orang yang beranggapan, lu ngapain sih pakai motor box gitu kan, di jalan Jakarta itu kan sempit gitu, lu juga nggak bisa nyelip gitu. Terus menurut gue juga hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mengendarai motor dengan full box kayak gini. Karena misalkan gua sendiri nih, gue suruh Jay lu pakai motor gua nih, gua nggak mau. Karena apa? Gua biasanya pakai gini selap-selip enak, tiba-tiba kasih box gua lupa gitu kan, kalau belakang gua ada box nyangkut, gua gimana? Bisa begitu kan? Jadi orang-orang tertentu kan? Bro nyelip bro. Hah? Bisa juga nyelip. Nah bisa nyelip? Bisa. Nyelip apa? Nyelip angkot. Ya maksud gua kalau itu orang yang udah terbiasa gitu. Oke semuanya, apa kabar semuanya? Gua ada Enda dari GSE Community dan juga Combo. Nggak tahu kenapa nih, gua tadi lagi jalan di link sama salah satu vlogger gitu yang udah nggak asing lagi nih, namanya Watray Motovlog, dan dia minta sedikit info tentang motor gua yang memakai box seperti Iya itu. betul. Nah ini apa sih Dak? Nama Badak apa enggak sih? Nama gua Enda. Enda kan? Nah, tapi nggak tahu kenapa di Panggil beberapa Badak. komunitas yang sekarang ini manggil gua Badak, mungkin karena motor gua yang terlalu Gede. bukan gede sih, menurut gue sih semok aja gitu bro. Semok ya? Semok itu bulat. Nah, Ini kotak. Apanya semok? Oke guys, jadi emang gue sengaja manggil Badak buat ngobrol-ngobrol santai, karena gue sendiri penasaran dengan fungsi box seperti ini yang dipasang di motor gitu kan. Ada beberapa orang tuh kan di jalan pakai motor box kayak gini, motor gede pakai box kayak gini. Kalau gue sendiri sih tahu fungsinya buat apa, naruh barang yang jelas gitu kan. Tapi fungsi lainnya gitu mungkin manfaatnya kayak gitu. Karena menurut gue pribadi ya, gue top banget sama orang-orang pakai motor ini. Gue respect. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mengendari motor dengan full box kayak gitu. Pribadi nih, gue pakai motor ini nggak ada boxnya mah enak, nyelip kan. Tapi giliran gue dikasih pinjem motor ini untuk kecepatan tertentu dengan nyelip, gue kayaknya nggak bisa. Wah, ntar nyangkut lah, takut apa gitu. Oke Dak, langsung aja deh Dak, lu jelasin manfaatnya apa sih, keuntungannya pakai box. 5 aja Dak, jangan banyak-banyak. karena fungsi dari full box ini, gue ngebawa semua apa yang gue butuhin, dari mulai jas hujan, dari mulai kunci-kunci, dimana saat kalau buat trouble, ya selagi gue trouble ya gue masih bisa gue lakuin, ya gue masih gue kerjain gitu. Selagi gue masih bisa handle sendiri untuk kerusakan atau trouble motor gue pribadi, untuk kunci-kunci, untuk naruh barang seperti handphone, pakaian dan yang lainnya, terus juga untuk jas hujan, ya apa aja lah yang penting buat kepribadian kebutuhan gue masing ketika gue lagi reading atau jalan ke suatu tempat gitu. Oke. Jadi fungsi utamanya adalah untuk naruh barang ya. Iya benar. Terus yang kedua mungkin ini kan box ada kuncinya, itu untuk safety kali ya. Jadi kalau kita naruh barang-barang berharga di dalam sini, orang itu nggak bisa gampang untuk ngambil, ya kan? Karena kunci, setahu gue kunci ini dengan yang lainnya kan berbeda ya. Masing-masing berbeda loh. Oh, oke, Masing-masing berbeda. Kuncinya satu box ini ada 2 kunci. Jadi yang satu serep, yang satu buat ini. Oke. Terus mungkin fungsi yang lainnya adalah untuk melindungi bodi motor lu juga kali ya? Untuk ya. Fungsi untuk melindungi bodi motor juga, iya. Lebih ke fungsional ya. Kalau kenyamanan itu masing-masing orang ya beda-beda. Ada yang nyamannya cuman nggak pakai box, ada yang kalau nyaman itu kan dalam berkendara nih. Kalau ini kan nyaman buat lu tapi nggak nyaman buat orang lain, bener nggak sih? Iya. Ya kan, ada orang yang beranggapan
lu pakai box gede-gede gitu, gue mau nyelip jadi nggak bisa gitu kan, harusnya gue bisa ke depan karena ada box lu, gue nggak bisa ini. Nah kalau menurut gue sih lebih ke fungsionalnya ya. Jadi pertama lu bisa naruh barang, kedua lu bisa apa namanya, mungkin naruh makanan gitu kan di sini. Terus mungkin lu pernah bilang ini bisa buat naruh minuman dingin dengan pakai es gitu kan di dalamnya. Terus lu bisa naruh apa namanya, helm gitu kan. Ada tuh kalau nggak salah box yang besar tuh buat naruh helm sampai 2 full face kan. Mungkin juga buat naruh binatang kali ya, bisa nggak? Kalau binatang sih Kucing gitu, ular. enggak juga bro, karena ngeri juga, kita takut binatangnya mati juga kan. Loh kan kita bolongin. Kalau bolongin gak sayang boxnya. Sayang boxnya. Ya siap. Ya, mungkin kalau box ya ngerti lah. Ya. Ya berarti jawabannya sebenarnya bisa buat naruh binatang ya? Bisa. Tapi Cuman sampai di lokasi mati. bukan mati sih, kasihan binatangnya. Iya. Terus oke Dak, ada lagi nih Dak nih yang gue perhatiin, itu ada besi-besi nih Dak. Ini besi-besi di depan ini nggak membahayakan orang lain ya Dak? Kalau ini disebutnya crash bar. Crash bar. Iya, fungsinya sih agar melindungi body tanki aja gitu. Kalau jatuh berarti ya. Amit-amit sih jangan sampai Ya, lah. oke. Cuman di samping itu juga yang kedua untuk aksesoris dan juga penampilan agak lebih beda aja gitu bro. Ini lu pernah nyangkut nggak gitu pakai ini? Kalau pakai ini sebenarnya ada triknya sih bro, kalau bawa motor box seperti ini. Jadi kita patokannya sama stangnya aja. Oke. Posisi stang. Jadi ketika kita mau nyelip, lihat kanan kiri stang depan kita. Kalau stang depan kita masuk berarti belakang pun masuk. Oh gitu. Tapi kan ini sama nggak sih? Sama. Ininya? Ini udah apa ya settingannya? Sebenarnya untuk menjawab sih, jadi banyak ya teman-teman yang pakai blok itu banyak dibully gitu. Ada yang bilang rice cooker dibawa-bawa, ada yang bilang apa? Ular. Dalam isinya ular, ada yang bilang berantem sama bininya gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu kan? Iya benar. Terus ada yang bilang ngerepotin lah ini gitu. Ternyata di sisi lain memakai box ini ya buat naruh barang, safety segala macam. Oh ya Dak, lu selalu pakai ini nggak kalau di jalan raya? Ini kan Jakarta kan kita sempit nih, macet gitu kan. Ini lu selalu pakai ini nggak sih? Selalu. Selalu lu pakai. Iya. Berarti lu orang yang sabar ya, kalau macet itu lu bener-bener nungguin di belakang. Oke, tapi kan kalau dengan lu nggak pakai box kayak gini lu bisa nyelip-nyelip. Bisa, cuman yang nggak tahu kenapa agak ada yang kurang aja kalau gue lepasin. Oh, jadi ini udah kayak istri kedua lu ya? Nah bisa gitu. Oke guys, jadi memang yang namanya aksesoris, yang namanya modifikasi itu macem-macem. Ada yang kayak gua suka dekal atau suka airbrush, atau gua suka ganti aksesoris lain. Ada juga orang yang suka menambahkan aksesoris yang besar seperti pakai box kayak gini. Itu sebenarnya haknya mereka gitu. Kalau misalkan masih ngebully, ya lu pikirin aja yang ngebully. Lu berkaca sama diri lu, punya apa sih namanya? Punya hobi nggak sih gitu kan? Ya sama hobi lu. Kalau lu hobinya gue bikin box nih gitu, pakai box gitu, ya lu hobi lu apa? Udah lu jangan ngebully hobi orang, begitu ya, bener ya? Iya benar. Ya maksudnya jangan oh si Jay ini motornya dekal nih, apa jelek nih gini-gini, masa ininya motor ikan gitu kan, ikan hiu lagi gitu-gitu. Ya itu kan hak gue gitu. Jadi ya ngapain kita ngebully gitu? Karena sering ya Dak, makanya gue nanya ke lu yang pakai motor box. Ya gue sering aja denger kalau ini itu motor nyempit-nyempitin aja sih gitu, Jakarta udah sempit gitu kan. Ini bukan hal yang harus ditutupin gitu. Jadi biar orang juga pada tahu alasan lu tuh kenapa pakai motor box gitu ya. Oke Dak, terus apa ya Dak? Oh ini kalau naik gimana Dak nih, kalau ada yang boncengan gimana Dak? Kalau yang naik sebenarnya gampang sih bro, nggak ini. Kalau Nanti kita contohin deh ya. oh iya. Nanti kita contohin deh ya. Soalnya kan nih ada giniannya nih, naik gimana gitu. Kalau gue lihat sih, kalau gue perhatiin ini kayaknya enak kalau buat boncengan, gue bisa senderan. Bener nggak sih? Bisa juga. Oke. Lebih nyamannya lagi, kadang kalau sama istri gue suka bawa bandal kecil. Taruh di? Di belakangnya, jadi Oke. biar lebih enak aja tambahannya sih. Oke. Oke guys, gue pengen nyobain dibonceng pakai motor ini guys. Oke guys, gue sekarang mau nyobain dibonceng pakai motor ini. Kan ini kalau gue lihat ya, nih, ini naiknya itu kayaknya susah tuh, karena ada boxnya.
Tapi nanti coba lah ya. Oke, kamera satu gue matiin dulu. Oke guys, yuk kita naik ya. Oke guys, sekarang gue mau coba naik motornya Badak. Dengan ada bok kayak gini enak nggak gitu ya? Jadi kaki kiri gue dulu nih katanya Badak. Ya bener ya Dak ya? Kaki kiri dulu terus naik pegangan pundak ya. Udah siap? Oke guys, ternyata gampang naiknya. Nah sekarang kita mau coba. Nah sekarang kita coba jalan yuk. Oke guys, jadi ini gue begini ya, posisinya enak. Ini gue bisa senderan. Cuman ada engselnya nih, jadi di punggung gue sakit. Ya Dak, makanya harus pakai bantal ya Dak ya. Oke, dia ini agak sakit. Tapi kalau nggak ada engselnya sih kayaknya enak nih. Ini buat motornya tuh enak banget. Oke, jadi ya motor box ini ya kalau buat orang yang udah pemiliknya gitu ya, yang udah biasa mengendari motornya enak ya Dak ya. Nyaman ya, biasa aja gitu ya, nggak seperti yang gua pikirin. Jadi sebenarnya nih susah naiknya lah atau ribet gitu karena ada kiri kanan ada boxnya gitu ya. Ternyata kalau udah naik ini ya enak, bisa senderan, terus kayaknya lebih aman ya kalau tidur juga ya. Nah, kalau boleh tahu, gua sendiri belum pernah diboncengin bro. Nah untuk posisinya juga enak ya pokoknya enak lah. Kalau untuk stang udah diganti ya Dak? Stang gua udah ganti, pakai stang besar. Oh gitu, jadi biar lebih lebar ya? Ya, model trionya. Model trionya, oke. Terus kalau aksesoris lain apa tuh Dak? Aksesoris lain mungkin ya kayak seperti lampu, stereo, sama transfer aja sih bro, nggak ada yang lain, sama mobil yang untuk penggunaan motor. Oh, jadi cuman nggak terlalu banyak lah ya yang diiniin. Sama pelindung tangan itu ya, yang depan ya, apa sih namanya tuh? Ya. Yang kayak motor Harley ya? Harley Trail. Iya, Pak. Oke. Op. Berarti gua turunnya sama ya kayak tadi ya. Kiri dulu di tumpuan. Oh, kalau gua nyalain itu dulu. Action. Oke guys, sekarang gua turunnya kayak tadi ya. Iya. Susah nih Dak. Oh enggak. Oke guys, jadi gua turunnya gampang, jadi ya cuman sama kayak naik tadi ya. Pakai kaki kiri, terus turunnya juga sama kayak gitu. Oke. Posisi rider harus lebih siap gitu. Posisi rider, jadi di lu nya sendiri ya. Yang dibonceng ini jangan langsung loncat atau gimana gitu. Oke guys, barusan gue udah keliling untuk nyobain jadi boncengers. Ternyata nyaman, dan yang gue anggap ini nyusahin ternyata nggak sama sekali, karena kaki gue itu posisinya pas si box itu ada di bawah paha gue gitu. Dan apalagi ya, cuman satu, karena ini kecil jadi punggung gue kena engselnya, jadi sakit, makanya harus pakai tatakan atau bantal ya. Dan oke guys, jadi kesimpulannya adalah buat orang-orang yang pakai box itu sebenarnya mereka mengutamakan fungsional, seperti satu, menaruh barang, terus dua, mengamankan benda berharga gitu ya, buat naruh jas hujan, menaruh kamera segala macam. Terus yang ketiga mungkin buat naruh makanan, snack segala macam gitu ya, bisa ya. Terus yang keempat itu juga mungkin bisa untuk mencegah adanya maling gitu kan. Ini kan susah kan dibongkarnya. Terus ada beberapa lagi manfaat-manfaat pakai box gitu. Dan orang-orang yang pakai motor dengan box-box besar itu menurut gua orang-orang yang paling sabar ya, karena kan dia nggak bisa seenaknya selap-selip gitu. Pokoknya gua terima kasih ya Dak udah mau wawancara sama gua. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ada pesan? Siap, boleh. Salam-salam Dak. Salam untuk komunitas motor combo dan juga para boxer mania. Semoga sukses dan makin brotherhood. Kita main safety riding dan juga
salam semuk selalu dari saya pribadi dan juga Combo Indonesia. Bye. Bye. Pokoknya jangan lupa kalian kalau suka sama video ini, ada masukan, ada komen, silakan di komen. Apapun komennya akan kita terima dan mungkin akan sebagai buat pembelajaran kita juga ya. Kalau ada yang salah, gue minta maaf sama Badak. Mendadak kan? Iya, emang ini sebenarnya mendadak ya guys. Sebenarnya gue juga Mendadak. belum pantas untuk di review masalah box ini karena masih banyak Ya ya. sebelumnya gua yang lebih jos lagi lah untuk Ya. pemikirnya lagi. Tapi setidaknya lu memberikan kita pengetahuan fungsi box ini apa. Ya kan? Oke, gitu aja guys videonya dari Water Motovlog kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa klik like, terus jangan lupa ya komen tadi ya. Kalau kalian mau nge-share silahkan kalian share, dan jangan lupa yang terakhir yang belum subscribe, kalian subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Water Motovlog undur diri sama Badak. Thank you ya Dak ya. Thank you Dak. Thank you Dak. Ya, pokoknya Water Motovlog undur diri. Selamat siang. Bye.